Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ramawati. Saya berasal dari tingkat 1A, Prodi PBSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan alam semesta. Yang pertama ada pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Evolusi manusia menurut ahli paleontologi, yang pertama itu tingkat pramanusia yang posisinya ditentukan oleh Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Yang kedua ada tingkat manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut sebagai Pithecanthropus erectus. Yang ketiga yaitu ada manusia purba, yaitu tahap yang lebih dekat kepada manusia modern yang sudah digolongkan genus yang sama yaitu Homo walaupun spesiesnya dibedakan. Fosil ini ditentukan di Neander, karena itu disebut Neanderthalensis dan kerabatnya ditemukan di Solo. Nah, yang keempat ada manusia modern atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Nah, selanjutnya itu adalah manusia. Para ahli mendefinisikan. Yang pertama itu teori fisioanalisis menyebut manusia sebagai Homo sapiens atau makhluk yang berkeinginan. Menurut aliran ini manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, psikologis, dan sosial. Di dalam diri manusia terdapat unsur animal yaitu hewan, rasional akal, dan moral yaitu nilai. Yang kedua ada teori behaviorisme menyebut manusia sebagai manusia adalah Homo mechanicus atau manusia mesin. Teori ini menganalisis perilaku yang tampak saja, yang diukur, dilukiskan, dan diramakan. Yang ketiga ada teori kognitif menyebut manusia adalah Homo sapiens atau manusia berpikir. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungannya, tapi berusaha memahami lingkungannya, berpikir, memutuskan, menyatakan, memahami adalah fakta kehidupan manusia. Yang keempat ada teori humanisme menyebut manusia adalah Homo ludens atau manusia yang bermain. Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, mengaktualisasikan diri. Eksistensi manusia yang positif dan menentukan seperti cinta, keaktifan, nilai, makna, dan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya itu B, eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi-semawi yang dalam dirinya dinamakan sifat mengakui Tuhan, bebas berpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta. Selanjutnya itu C, manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Yang pertama ada sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Selanjutnya ada yang kedua yaitu di samping peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang memiliki kebebasan, dia juga sebagai makhluk Allah, seseorang yang harus taat dan patuh terhadap perintah Allah. Kekuasaan manusia sebagai khalifah Allah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan baik tertulis dalam kitab suci Al-Quran maupun yang tersirat dalam kandungan pada setiap gejala alam semesta. D yaitu alam semesta. Manusia dan alam semesta mempunyai hubungan, yaitu hubungan historis. Manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab yang ada di alam ini. Dengan sendirinya timbul rasa kagum, takut, dan heran pada diri manusia itu sendiri. Nah, yang kedua, manusia dan alam semesta itu ada hubungannya, itu hubungan fungsional. Proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka
Alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya istilah manusia dalam Al-Quran. Penyebutan nama dari aspek historis penciptaan manusia disebut Bani Adam dalam Quran Al-Araf ayat 31. Yang selanjutnya itu aspek historis penciptaan. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Kenyataannya air adalah komponen yang penting dari sel-sel hidup. Selanjutnya itu ada komponen biologis. Manusia adalah makhluk bumi, dibentuk dari komponen yang dikandung dari tanah dalam Quran hadis Hud ayat 61. Selanjutnya itu reproduksi. Dari sisi reproduksi, asal-usul manusia banyak sekali dijelaskan dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam Quran hadis Al-Qiyamah ayat 3 disebutkan manusia berasal dari nutfatan min maniyin yumna, yaitu setetes sperma yang ditumpahkan. Selanjutnya ada ruh dan nafs. Ruh adalah satu komponen yang penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Setelah proses fisik berlangsung dalam penciptaan manusia, kemasukan ruh menjadi unsur penentu yang membedakan manusia dengan hewan. Ruh merupakan misteri yang besar yang dihadapi manusia. Dalam Quran hadis Syad ayat 71-72. Dalam surat hadis Al-Imran ayat 85, ruh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagaimana rahmat, nikmat dan hikmatnya yang kesemuanya sering terasakan sentuhannya tetapi sukar dipahami hakikatnya. Yaitu yang selanjutnya ada kalbu, nafsu dan nafsu. Dalam kamus Al-Munjid, fitrah adalah sifat yang ada pada awal penciptaannya, sifat alami manusia, agama dan sunnah. Al-Marji, fitrah adalah kondisi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Dalam Quran hadis Ar-Rum ayat 30, nafsu adalah suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Dorongan kehendak bebas tanpa mengenal baik dan buruknya. Selanjutnya itu karakteristik manusia. Yaitu pertama ada aspek kreasi. Apapun yang ada di tubuh manusia dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan sempurna. Hal ini boleh dibandingkan dengan makhluk lain dalam aspek penciptaannya. Dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk." Yang kedua ada aspek ilmu, yaitu hanya manusia yang mempunyai kesempatan memahami. Hewan hanya terbatas pada naluri dasar yang tidak bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga ada aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidup. Makhluk lain hidup dalam suatu pola yang telah baku dan tak akan berubah. Dalam surat Al-Insan ayat 3 berbunyi, sesungguhnya kami telah menunjukkan manusia jalan yang lurus, ada yang syukur, ada yang kufur. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilakunya karena lingkungannya. Nah, mungkin itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.